Makan siang dengan lalapan, pakai sambal sasa, tahu ikan, dan ayam. Selamat siang hadirin sekalian, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, yang terpelajar, pemateri kita hari ini, Profesor Dr. Rahayu Hartini, SHMSI MHum. Jadi dalam dunia bisnis, pilot dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU itu merupakan salah satu dua solusi atas permasalahan finansial atau utang piutang. Berkaitan dengan pelaksanaan kedua hal ini, diperlukan kepastian dan proteksi dalam lingkup regulasi maupun kepastian penyelesaian sengketa, sehingga hubungan bisnis atau industri dapat berlangsung. Selain kepastian hukum dan regulasi yang komplains dengan konsep tata kelola perusahaan yang modern atau good governance, itu diperlukan pula pemahaman dalam teori dan praktik kepilitan dan PKPU yang relevan dengan kondisi dan regulasi yang berlaku saat ini. Kalau pelatihan ini ya belajarnya saya tidak yang cepat-cepat, berbeda dengan yang webinar biasa begitu. Sehingga di kesempatan ini saya coba bagi 3 yang tema utamanya memang bicara tentang pertama kepilitan, kemudian nanti yang kedua terkait dengan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang, dan yang terakhir nanti terkait dengan kewenangan pengadilan niaga. Apa sih sebenarnya kepilitan itu dan diaturnya di mana? Apalagi ini pesertanya tadi ada baik itu praktisi, mestinya khususnya para pengacara atau mungkin bahkan kurator, kemudian juga ada mahasiswa dan juga ada umum. Seperti kita ketahui bersama bahwa kalau kita bicara tentang pilot itu apa toh, diaturnya di mana? Pilot itu adalah merupakan sita umum atas semua kekayaan debitur pilot yang pengurusan dan pemberesannya ini dilakukan oleh kurator dan di bawah pengawasan hakim pengawas, atau dalam praktek ini cenderung disebut dengan hawas. Karena hakim yang ada di majelis pengadilan niaga nanti itu ada 2 macam ya, ada hakim pemutus, ada hakim pengawas. Mungkin kalau istilah secara umum kita bicara pilot, masyarakat awam mengatakan itu bangkrut. Bangkrut mungkin pemahaman secara umum selama ini adalah orang, misalnya saja mahasiswa masuk kelas sudah, ini sekarang tanggal 26, termasuk tanggal akhir bulan. Kalau kebetulan anaknya PNS, putranya PNS, PNS ini rata-rata di awal bulan gajiannya. Maka ketika di akhir bulan, misalnya saya dulu ketika kuliah, wah saya lagi bangkrut ini, pilot ini. Dulu kita nggak mengenal istilah pilot, bangkrut begitu. Nah, bangkrut yang disamakan pemahamannya dengan itu sebenarnya kurang tepat ketika nanti kita sudah belajar mengenai apa itu pilot. Karena ketika tadi mengatakan saya bangkrut, saya lagi bokek, nggak punya duit, itu yang menyatakan pilot atau bangkrut itu diri sendiri. Karena nanti ketika kita bicara pilot itu tidak sama persis seperti itu. Karena ada proses yang harus diikuti dan ini harus dibawa ke pengadilan. Sehingga nggak bisa diri sendiri mengatakan bangkrut, bokek, pilot, seperti itu. Itu pengertiannya secara umum. Ada hal lagi yang penting kalau nanti berkaitan dengan masalah kepilitan. Ini ada 2 pasal utama yang bisa dipakai sebagai pegangan ketika mau mengurai mengenai kepilitan. Sejarah dari peraturan kepilitan di Indonesia. Jadi kalau kita bicara soal kepilitan ini, maka Undang-Undang Kepilitan di Indonesia ya itu sebenarnya sudah lama ada ya, tepatnya tahun 1906, di mana peraturan kepilitan yang diberlakukan adalah merupakan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah ya Belanda, karena saat itu kita dalam posisi masih dijajah oleh Belanda. Nah, kalau di Belanda itu sendiri ya peraturan kepilitannya diberlakukan tahun 1893. Nah, setelah kita merdeka, maka peraturan-peraturan yang lama masih tetap diberlakukan sampai ada yang menggantikan, termasuk peraturan
peraturan tentang kepailitan ini. Bahkan kalau kita melihat sampai saat ini, sebenarnya banyak peraturan yang masih berlaku, yang merupakan warisan atau peninggalan dari Belanda, dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Lalu di pasal 8 ayat 4 disebutkan bahwa eksistensi hutang dalam perkara kepailitan harus bisa dibuktikan dengan sederhana. Artinya hutangnya tidak dalam posisi bersengketa atau dispute. Misalnya kalau dasar pengajuan permohonan pailit adalah perjanjian hutang piutang, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut membuktikan bahwa memang ada hutang. Jadi eksistensi hutangnya gampang dibuktikan dengan melihat perjanjiannya. Jadi ini syarat terjadinya kepailitan di Indonesia. Kalau kita melihat pasal 2 ayat 1 ini, maka dapat kita simpulkan bahwa terjadinya kepailitan di Indonesia tidak dipermasalahkan apakah debitur yang pailit itu masih solvent, masih kaya, masih banyak hartanya atau tidak. Karena syarat pailit itu adalah tidak bayar utang. Tidak bayar utang bukan berarti nggak punya uang. Bisa jadi seseorang tidak membayar itu ya karena memang dia tidak mengajar atau ogah bayar, maka akibat hukumnya bisa dinyatakan pailit. Undang-undang kepailitan kita itu mengatur tentang kepailitan itu sendiri di bagian pertama, dan di bagian yang kedua mengatur tentang PKPU atau restrukturisasi hutang secara massal melalui pengadilan niaga yang difasilitasi oleh pengurus PKPU dan hakim pengawas. Jadi dalam undang-undang ini tegas disebutkan bahwa kondisi pailit maupun kondisi PKPU itu hanya bisa terjadi kalau ada putusan pengadilan niaga yang menyatakan demikian. Kalau kita membahas tentang kepailitan, tentu kita akan masuk ke dalam persyaratan dulu. Apa sih syaratnya supaya bisa terjadi kepailitan menurut undang-undang ini? Jadi kalau dilihat syarat kepailitan dalam undang-undang ini ada di dalam pasal 2 ayat 1 untuk pasal 8 ayat 4. Intinya dari pasal 2 ayat 1 adalah debitur yang punya minimal 2 hutang atau 2 kreditur, di mana salah satu kreditur tadi sudah jatuh tempo tagihannya dan tidak dibayar. Dibuka dengan pantun, ditutup dengan pantun. Pantun saya yang untuk penutupnya adalah ini. Makan siang sama Raisa, makan malam sama Agnes. Doa saya buat kita semua, semoga kita semakin sukses. Oke. Burung kutilang, burung cendrawasih. Borong Cendrawasih dari Indramayu. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.